Ya, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya sedang mencoba mengecek OLT HSGQ XE04 4 pon port dengan 10 gigabit uplink ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini adalah tampilan menu di HSGQ ya. Jadi kalau untuk masuk ke menunya kita mesti setting dulu Ethernet di laptop kita ya, untuk menyesuaikan alamat IP-nya ya. Biasanya di 192.168.100.125 misalkan, atau 150 ya. Kemudian setelah kita setting di PC atau di laptop, baru kemudian kita bisa connect di port NMS ya, yang di HSGQ-nya dengan menggunakan kabel LAN. Kita sambung ke LAN port di laptop, maka nanti dia akan bisa nyambung atau bisa membaca. Nah, kemudian baru kita masukkan username dan passwordnya OLT SGQ itu. Nah, ini adalah menu yang ada di dalam OLT SGQ ya. Jadi OLT SGQ ini setelah kita masukkan username root dengan passwordnya admin, maka dia akan terbuka seperti ini. Ini adalah tampilan awalnya. Nah, saya coba tadi menggunakan SFP ya, saya ukur SFP-nya, kemudian saya connect menggunakan splitter rasio 397, yang 3% masuk ke ODP dengan splitter pasif 18, kemudian output dari splitter pasif 18 saya ukur tadi dapat dengan SFP 7 dB ya, dapat minus 18. Nah, kemudian keluaran dari splitter pasif saya masukkan ke ONU yang ada di saya. ONU itu saya connect dengan menggunakan patch core, dan alhamdulillah tidak loss ya. Artinya ponnya connect hijau, dan yang loss yang merah itu tidak kedip-kedip gitu ya. Artinya ONU-nya sudah mendapatkan sinyal atau terregister langsung di OLT HSGQ ini. Nah, bagaimana untuk mendapatkan internetnya ya? Jadi HSGQ ini port uplink-nya sudah gigabit. Jadi alat yang sumber internetnya pun harus sudah gigabit. Selain kabelnya juga harus sudah gigabit ya. Jadi saya punya satu modem router di rumah, saya pakai First Media. Jadi dari LAN kabelnya router First Media, saya tarik kabel LAN masuk ke router yang ada di saya punya ini. Nah, di router yang saya punya ini dengan colok di kabel LAN satu, kemudian saya tarik atau saya pasang kabel LAN di port LAN 2-nya untuk masuk ke uplink 1 di OLT. Nah, alhamdulillah ini kebaca ya. Jadi karena routernya First Media ini belum gigabit, makanya saya sambung untuk mendapatkan internetnya dari LAN kabelnya First Media routernya ke LAN kabel router yang ada di saya ini. Nah, keluaran dari LAN kabel 2-nya itu saya tarik masuk ke uplink 1 OLT ya, dan ini terbaca. Saya cek statusnya link up ya. Kalau di gigabit Ethernetnya berarti dia statusnya link up, online dan link up ya. Jadi kalau dia online kemudian link up, berarti internetnya masuk ke OLT ini. Kemudian kita juga bisa ngecek topologinya ya. Di sini kita bisa lihat topologinya.
bahwa ONU ini sudah terdaftar di PON 1 ya. Ada namanya ONU-nya di PON 1, MAC address-nya, statusnya online, receipt power-nya -18, authentication state-nya true. Jadi benar ya. Nah, ini ONU table-nya ya. Kita bisa lihat di sini menunya ada yang all, ada yang PON 1, PON 2, PON 3 ya. Jadi enak nih. Capek-capek kalau kita mau lihat semuanya tinggal klik all, tapi kalau kita mau lihat di PON 1 aja ya kita tinggal klik aja PON 1. Nah, ini terbaca MAC address-nya, ONU-nya tadi ya, nama ONU-nya, MAC address-nya, statusnya online, authentication state-nya true, registernya ya jam berapa itu, jam 11.47 loh, 41 detik 30 Januari ya, karena ini adalah pengetesan ya. Reset powernya dapat -18, cocok nih dengan settingan ininya, dengan apa, pengukuran optical power. Nah, di sini kita bisa lihat juga view detail ONU-nya ya, ONU infonya, transmit power atau TX-nya, karena saya pakai splitter rasio 397 ya, 3% masuk ke ODP dengan splitter pasif 18, itu transmit powernya 2,48 dBm dan receive power atau RX powernya -18,29. Tuh ya. Nah, saya belum mengeksplor lebih jauh OLT ini, bagaimana pengaturan mengenai apa namanya, VLAN atau apa gitu ya. Ini perlu dieksplor lagi lebih dalam. Kayak gini nih. VLAN-nya setting apa, description-nya apa, penyetingannya ya. Ini kita mesti paham dulu fungsinya gitu. VLAN ini buat apa? Di advanced setting ini juga banyak. Ini apa namanya, tipenya ya, HSGQ XE04. Ini firmware versionnya masih V3018 ya, terbaru itu sudah 23. Tapi selama ini masih belum error atau enggak membutuhkan upgrade, ya enggak apa-apa ya, kita masih bisa jalani. Tuh. Ini sistemnya ya. Device-nya, diagnosanya kalau ada network interface, nah outbound-nya sistem akses, upgrade nih kalau kita mau upgrade firmware. Nanti kalau teman-teman butuh firmware terbaru bisa hubungi saya. Jadi nanti tinggal disimpan zip foldernya nanti disimpan di PC. Nah, jadi kalau mau di upgrade tinggal klik di sini ya, file upgrade yang full version. Oke, ini ininya ya, service user management, PON manajemen ya, PON. Kalau kita mau mendinai menu yang enggak terdeteksi di kita bisa dari sini. Upstream nih, upstream apa nih? Saya kurang paham. Oh, ONU-nya, ONU ID 1, tipe SLA-nya tipe 5 ya. Tipe 5 ini apa ya? Nggak paham. Apa tipe 5? Tipe 5 itu fix, assure, maksimal. Oh, option of different type ya. Jadi tipe 1 fix, tipe 2 assure, tipe 3 assure dan maksimal, tipe 4 maksimal saja, tipe 5 semuanya ya, fix, assure,
maksimal. Sure, 10.000 ya, 10.000 kbps ya, 10.000 apa itu maksimal 100 ribu 1 juta ya, 1 juta ya, 1 juta kbps, 1 giga ya kali ya, 10 giga apa tuh ya teman-teman. Ini phone setting, phone 1 turn on, phone 2 turn on, phone 3 turn on, apa ya, phone setting. Ini kalau kita mau ngatur phone-nya ya, settingnya, phone opticalnya mau diapain gitu ya di sini. Di sini ada menu-menunya, authentication mode, optical power limit, turn off phone optical, macam-macam ya di sini. Ini ada phone 1, phone 2, phone 3, phone 4. Low LOR ID, nah ini saya nggak paham. Ini perlu dipelajari teman-teman. ONU upgrade, optical diagnosa. Nah, ini kita lihat ya. Phone 1, ini saya pakai phone 1 online, modul state-nya detected, temperaturnya 39,89 Celcius, transmit biasnya 35,25 mikroampere. Nah, ini transmit powernya tadi saya bilangnya 7,4 ya berarti ya. Ini 7,4. Ini komplainnya. Informasinya ya. Online detected, internal calibrated. Transmit power dari SAP-nya terbaca 7,4 ya. 5,5143 mikrowatt. Termasuk vendor manufacturer-nya juga terbaca nih, OM unspecified ya. Vendor PN-nya Epon OLT PX20 plus ya. Jadi ini itunya. Kemudian optical model static information-nya, modulnya Epon, maksimal distance 20 kilo, wavelength-nya 1490, single mode SAP atau SAP plus SC. Jadi terbaca semua ya. Batch configuration ONU device, nah, ONU basic info tuh, ini tadi ya, kebaca semua nih. ONU optical diagnosanya ya, receive powernya minus 18, redamannya ya, jadi terbaca. MAC true ya, authentication modenya pakai MAC address ya, true, authentication state-nya true, statusnya online ya. Jadi, SKQ, Epon itu ya. Kita lihat yang lain, menu yang lain, ONU port-nya, ONU port configuration, port 1, ONU multicast, multicast VLAN, multicast apa ini? ONU performance. Ini tadi saya sudah konekin dari router yang sudah saya sambung dari routernya First Media ya, masuk ke router saya, kemudian masuk ke uplink. Ini saya sudah tes ONU yang saya konekkan, wifi-nya ini sudah ada wifi-nya, itu sudah mendapatkan internet dan HP saya sudah bisa mendapatkan internet ya dari ONU yang kita tes ini, yang nyambung ke apa namanya splitter pasif tadi ya.
splitter pasif 18 dari SAP-nya OLT. Dan ini bagus, apa namanya, speed test yang saya lakukan tadi sesuai dengan yang saya dapat dari First Media, 15 Mbps ya, cukup bagus. Ini menu apa lagi nih? Switch port, port info. Nah, ini teman-teman bisa kita cek ya. Pon yang kita gunakan kan pon 1 ya, SAP 1. Ini status linknya, statusnya link up. Speed autonya 1000 meter. Default VLAN-nya 1. Default VLAN dari apa namanya? Dari SKQ-nya ya. Nah, ini kalau kita setting apa nih? Oh, ini kita flow control, MTU, default VLAN. Ini dari sini ya settingannya. Dan kemudian juga gigabit Ethernet-nya di uplink 1 saya masukkan juga link up ya. Ini juga bisa kita cek admin status enable, speed auto, duplicate full ya, semacam ya. Tuh ya. Port optical diagnostic XGE ini untuk ini ya, untuk apa namanya, SAP-nya ya, SAP uplink ya. Ini kita nggak pakai, belum punya. Ini dia nih, PON 1 receive bit, performance-nya bisa kita cek di sini. Receive frame, receive byte ya, GE-nya, gigabit Ethernet-nya berapa dia terima. Sini ada data-datanya semua. Ya. Ada storm control, apa nih storm control? Mirror apa nih mirror? Oh. Loop detection, port group, MAC address table. Baca dia ya. MAC address-nya VLAN 1. Pon table, pon MAC table. Oh, cuma 1 ya. Di pon 1 VLAN-nya 1. Port ID. Oke. Query methodnya port ID. Protokol PHP nya kemarin road management link aggregation itu ya teman-teman. Jadi ya hanya gini aja sih yang saya paham gitu. Jadi kalau misalkan nanti kita membutuhkan support dari HSKQ ini juga sudah siap technical support yang siap membantu ya. Dan produk ini kita garansi selama 1 tahun dari produsen dan dari kita dari toko 3 bulan. Ya hanya OLT yang saja tidak termasuk SAP. Jadi jangan khawatir, teman-teman bisa kalau cari OLT HSKQ bisa ke hubungi saya atau di toko saya di Easily Shop. Ya. Itu.
produk ini cukup laris manis dan sesuai lah dengan budget teman-teman untuk memulai usaha RT RW net atau di BUMDes pedesaan ya, demi mendukung digitalisasi ke pedesaan untuk meningkatkan kapasitas UMKM atau masyarakat yang saat ini internet itu sangat dibutuhkan ya untuk bisa terhubung ke dunia luar maupun untuk pengembangan bisnis. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih.